Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Kita di bab 591 sampai 595. Selamat bersantai. Bab 591. Jika saya menggunakan saran tengah, berapa banyak esensi darah jantung yang dibutuhkan? Zhao Feng bertanya. Guru Wei berbicara, setidaknya satu bak mandi memiliki efek. Jika Anda menggunakan terlalu banyak, itu mungkin benar-benar menarik paus laut tanpa batas di dekatnya. Petik 2. Satu bak mandi, tidak masalah. Zhao Feng menjawab. Kejutan melintas mata Guru Wei. Sebuah bak sari-sari darah jantung tampaknya tidak banyak di mata Zhao Feng. Berpikir sampai di sana, Master Wei memandang Zhao Feng dengan mata panas berapi-api. Saudara Zhao, jika Anda memberi saya bak sari-sari darah jantung, saya tidak akan menagih Anda apapun untuk memperbaiki kapal. Guru Wei berkata dengan penuh semangat. Zhao Feng mulai tertawa. Dia tidak berpikir bahwa itu Master Wei ini juga menginginkan esensi darah jantung. Master Wei berada di tahap tengah dari real core kecil, dan esensi darah jantung bisa sangat membantunya. Berurusan, Zhao Feng mengangguk dan setuju. Jumlah esensi darah jantung dalam labu bisa mengisi sebuah ruangan besar seukuran puluhan bak mandi. Setelah semua, tubuh paus laut tak terbatas yang ia bunuh sangat besar, dan keadaan keberadaannya hampir di realem Void Dewa. Senyum muncul di wajah Guru Wei setelah Zhao Feng setuju. Keduanya kemudian mulai membahas spesifikasi perbaikan dan peningkatan kapal Blue Sea Sky Petir. Saudara Zhao, kapal ini memiliki unsur air dan kilat, sangat tahan terhadap erosi, dan menghususkan diri dalam siluman. Tuan Wei menganalisa. Zhao Feng sangat puas dengan struktur Blue Lightning Sea Sky Ship. Elemen dari Water Lightning sempurna untuk garis darah es dan air dan Wind Lightning True Yuan miliknya. Maka kita akan menjaga unsur-unsur air dan petir sebagai struktur dasar. Guru Wei menegaskan dan kemudian mulai berbicara tentang meningkatkannya. Kapal itu tidak perlu jauh lebih besar. Saya tidak membutuhkannya untuk menyerang dengan kuat, tetapi membutuhkan kecepatan yang sangat cepat dan pertahanan yang kuat. Petik 2. Zhao Feng berbicara pikirannya. Kapal itu terutama untuk bepergian dan menyediakan ruang yang baik untuk kultivasi yang tenang. Jika kita tidak memperluas kapal kita memang bisa meningkatkan kecepatan dan pertahanannya. Tuan Wei mengangguk. Setelah mengkonfirmasi struktur dan jalur yang mereka lakukan, mereka berbicara tentang materi. Pilihan bahan juga dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda, dan Zhao Feng memilih semua yang terbaik. Jumlah total kekayaan yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan mengupgrade Blue Lightning Sea Sky Ship adalah jumlah yang sangat besar, yang menyebabkan Master Wei menghela nafas terkejut. Dia tidak melihat banyak penguasa menggunakan begitu banyak uang sekaligus, selain dari Sekte Bintang 2 atau murid dari Void Dewa Realms. Namun, orang yang melakukannya saat ini hanyalah seorang pemuda di setengah inti Realms setengah langkah. Latar belakang anak muda ini mungkin tidak sederhana. Tuan Wei menjadi lebih serius. Ketika mereka keluar dari hotel, Guru Wei bertanya kepada Xiao Ma tentang latar belakang dan sejarah Zhao Feng. Latar belakang majikan saya sangat misterius. Bahkan para jenius dari Tanah Suci datang untuk berbicara dengannya. Petik 2. Xiao Ma dibesar-besarkan dengan bangga. Lahan suci spiritual. Master Wei menarik napas dalam-dalam dan tidak berani bersantai ketika memperbaiki kapal. Di dalam hotel, Zhao Feng duduk dan mulai kultivasi, menyerap aura realem dream kuno dalam tubuhnya. Aura alam mimpi kuno dapat meningkatkan kekuatan tubuhku dan garis darahku, dan itu memiliki aura yang mirip dengan garis darah 10.000 races kuno. Jika aku terus menyerap ini. Petik 2. Zhao Feng penuh dengan harapan. Garis darahnya sekarang 2 atau 3 kali lebih kuat daripada ketika dia meninggalkan Purple Saint Ruins. Meskipun efek dari aura mimpi kuno-kuno menurun saat Zhao Feng tubuh dan keadaan eksistensi meningkat, Zhao Feng mulai bertahan lebih lama di dalam alam mimpi. Aku harus mendorong garis darahku sampai batasnya dengan menggunakan esensi dan aura darah jantung dari alam mimpi kuno sebelum menerobos ke inti asal realem. Zhao Feng punya rencana, karena dia baru saja mencapai setengah langkah origin core realem belum lama, tidaklah realistis untuk mencapai asal inti realem dalam waktu singkat. Selama setengah bulan berikutnya, setengah dari Blue Sea Sky kapal laut telah diperbaiki. Setelah perbaikan selesai, dilakukan peningkatan. Di tempat lain, Zhao Feng terus mengumpulkan materi untuk memperkuat Ghost Curse Array, dan dia menjual sumber berharga dari dalam cincin logam lamanya. Sumber daya berharga yang telah menumpuk beberapa gunung tinggi mulai berkurang. Upgrade kapal memakan 30-40% uang,
sementara 60-70% lainnya dihabiskan untuk Ghost Course Curse Array. Master Wei memperbaiki kapal secara gratis, tetapi upgrade masih membutuhkan uang. Dalam sekejap mata, Zhao Feng sudah tinggal di Void Ocean Spiritual Palace selama hampir sebulan. Selama periode waktu ini, semua masalah kecil yang mengganggu diberikan pada Xiao Ma dan Lulan Zishui. Baik dia dan divisi skeletal pemimpin perlu memahami saat ini untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu keduanya akan dapat dengan jelas menghadapi pengejaran mematikan di depan mereka. Wah, Zhao Feng mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat-pucat, tapi dia segera menutup matanya dan mengedarkan setengah langkahnya Truyuan untuk menyerap aura dari alam mimpi kuno. Miao miao, kucing pencuri kecil muncul di pundaknya dan menyerap sisa-sisa aura. Pada saat yang sama, pasangan manusia dan kucing bermandikan besar sari darah jantung. Dalam waktu hampir sebulan, keberadaan dan garis darah keberadaan Zhao Feng telah meningkat dan menjadi lebih murni. Sayangnya, efek dari esensi darah jantung telah menjadi lebih lemah. Zhao Feng menarik nafas. Keadaan eksistensi dan tubuhnya benar-benar sebanding dengan Great Origin Core Realm, dan mereka bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Dewa Sovereign yang normal sekarang. Di atas itu, penguatan garis keturunannya memberinya banyak manfaat. Misalnya, ketika dia menggunakan teknik rahasia yang kuat sekarang, dia akan memiliki lebih banyak energi untuk melakukannya, dan fondasi keberadaannya memberinya kecepatan kultivasi yang lebih cepat. Zhao Feng juga merasa bahwa itu perasaannya telah meningkat, dan Truyuan setengah langkahnya sedang diubah dengan kecepatan yang lebih cepat. Pemahamannya tentang Blue Destruction Wind Lightning juga lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari ini, Blue Sea Sky Ship akhirnya diperbaiki dan ditingkatkan. Zhao Feng melihat Blue Sea Sky Ship yang baru di sebuah danau di dekatnya. Di danau itu ada kapal logam berwarna abu-abu biru yang diselimuti susunan yang tepat, dan itu memancarkan kilatan dingin. Itu dibagi menjadi dua lantai, dengan sebuah dek di bagian paling atas. Dari jauh, itu tampak seperti hiu, dan itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Zhao Feng membiarkan para pelaut masuk dan membiasakan diri dengan kapal. Weng, riak air dan kilat tipis muncul di permukaan kapal, menyebabkan kapal tampak lebih misterius dan mulia. Setelah beberapa pengujian, kecepatan kapal meningkat 2 atau 3 kali lipat. Ini mendekati kecepatan Great Origin Core Realm sekarang. Dalam hal pertahanan, itu dapat memblokir serangan beberapa real core alam normal pada saat yang sama. Petik 2. Guru Wei berkata dan tersenyum. Zhao Feng menemukan bahwa itu baik di luar maupun di dalam kapal telah diperkuat, dan sekarang jauh lebih baik daripada kapal laut tanpa batas normal. Perasaan metalik kapal menjadi lebih kuat, dan ukiran arai yang tepat dan akurat. Pada hari itu, Zhao Feng membiarkan para pelaut terbiasa, dan dia memberikan batap darah esensi kepada Master Wei. Saudara Zhao, kamu meningkatkan kapal ini hanya untuk bepergian melintasi lautan. Guru Wei ingin tahu latar belakang Zhao Feng. Jika itu adalah orang normal, mereka dapat dan akan menggunakan lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya sebenarnya perlu menyeberang ke negeri lain. Petik 2. Kata Zhao Feng, maksudmu kamu akan meninggalkan wilayah tanah suci bela diri sejati dan memasuki tanah suci lainnya. Tuan Wei terkejut, itu sangat jauh untuk menyeberang ke negeri lain. Saudara Zhao, karena Anda tahu beberapa jenius dari Tanah Suci, mengapa Anda tidak menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan segera melakukan perjalanan ke Tanah Suci lainnya? Anda akan dapat menghemat lebih banyak waktu. Petik 2. Tuan Wei berkata dengan terkejut. Dari sudut pandangnya, latar belakang Zhao Feng tidak sederhana, dan dia bahkan mungkin terkait dengan Tanah Suci spiritual. Spiritual Zone Teleportation Array. Hati Zhao Feng pindah. Dia tiba-tiba teringat garis unik di peta. Jika aku benar, garis-garis itu adalah arai teleportasi jarak jauh. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa gembira. Namun, saya merasa senang. Namun, aku mendengar bahwa itu ada harga yang berat untuk menggunakannya, dan hanya sedikit orang yang memiliki hak untuk melakukannya. Tuan Wei menambahkan, terima kasih. Zhao Feng punya rencana baru. Tujuannya terlalu jauh. Jika dia bisa menggunakan arai teleportasi zona spiritual, dia akan menghemat setidaknya setengah jumlah waktu yang diperlukan. Zhao Feng segera mencari dan akhirnya menemukan dua jenius dari Tanah Suci. Jiang Fan dan Chen Yilin berada di kamar tamu terhormat dari Istana Spiritual Void Ocean ketika mereka melihat Zhao Feng. Spiritual Zone Teleportation Array. Jiang Fan dan Chen Yilin saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala mereka dengan meyakinkan.
Bahkan kita tidak memiliki akses ke area teleportasi zona spiritual. Anda harus tahu bahwa itu tuanku adalah Penatua of the Sacred Land, dan Tuan Jiang Fan bahkan lebih kuat. Petik 2. Chen Yilin yang jangkung dan kurus berkata dengan nada meminta maaf. Dia bermaksud bahwa itu, bahkan dengan latar belakang mereka hanya bisa menggunakan area teleportasi normal. Area teleportasi normal dapat mengirim satu orang kemanapun di antara Void Ocean Spiritual Palaces yang berbeda dan bahkan ke Tanah Suci Spiritual, tapi itu terbatas pada anggota inti dari Tanah Suci. Kami harus memiliki izin senior kami ketika melakukan itu. Petik 2. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Zhao Feng tidak terkejut dengan hasilnya, dia masih agak kecewa. Dia bukan anggota dari Tanah Suci, dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk menggunakan area teleportasi normal untuk melakukan perjalanan antara Void Ocean Spiritual Palaces. Selain itu, kedua orang ini tidak memiliki hubungan dengan Zhao Feng, jadi mereka tidak benar-benar ingin membantunya. Aku akan pergi kalau begitu. Zhao Feng meninggalkan ruang tamu di bawah tatapan tanpa emosi dari dua jenius dari Tanah Suci. Meskipun Zhao Feng ini berbakat, dia tidak memiliki latar belakang atau senior yang kuat di belakangnya. Masa depannya pasti tidak akan berinteraksi dengan kita. Petik 2. Chen Yilin tersenyum. Jiang Fan menghela nafas. Jika mereka berusaha, akan ada sedikit harapan, tetapi mereka tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng memiliki potensi yang cukup, oleh karena itu mereka tidak peduli dengannya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan kamar tamu, tidak terkejut dengan hasilnya. Itu logis bahwa itu dua jenius Tanah Suci tidak mau membantunya, tapi dia masih ingin mencoba peruntungannya. Zhao Feng kemudian menghubungi Xiao Ma dan Lulan Zishui saat ia kembali ke hotel. Kapten, hampir semua sumber daya yang Anda inginkan telah dikumpulkan, dan batu kristal primal yang Anda peroleh dari penjualan sumber daya Anda telah digunakan untuk membeli bahan yang Anda butuhkan. Xiao Ma mengeluarkan daftar itu dan turun satu persatu. Ketika datang untuk membeli dan menjual barang-barang, Xiao Ma menggunakan koneksinya sementara Lulan Zishui mengawasi prosesnya. Oke, kita akan pergi dalam waktu 3 hari. Zhao Feng memutuskan. The Void Ocean Spiritual Palace adalah titik penyangga peringkat tinggi, jadi semua persyaratannya telah dipenuhi. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Ma, ini hadiahmu. Zhao Feng melemparkan cincin interspatial ke Xiao Ma, dan jantungnya melompat ketika dia melihat apa yang ada di dalam. Terima kasih, Kapten. Xiao Ma membungkuk beberapa kali dengan rasa terima kasih. Terlepas dari tumpukan primal kristal stone, ada juga barel esensi darah jantung. Tumpukan batu kristal primal sebanding dengannya bekerja selama beberapa tahun, dan laras esensi darah jantung adalah sesuatu dari mimpinya. Xiao Ma memberi Zhao Feng pandangan yang dalam sebelum dia pergi. Dengan laras esensi darah jantung ini, status keberadaannya akan meningkat dengan pesat. Selama dia mengambil langkah ini, hidupnya akan berubah selamanya. Di dalam ruangan, apakah tidak ada harapan sama sekali untuk menggunakan area teleportasi zona spiritual? Zhao Feng mulai berpikir, itu adalah perjalanan panjang untuk melakukan perjalanan di seluruh wilayah Tanah Suci Spiritual. Ia memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu belasan tahun jika perjalanannya lancar. Namun, jika ia menggunakan area teleportasi zona spiritual, lebih dari separuh waktu itu akan disimpan. Sayangnya, mereka berdua dari Tanah Suci tidak akan membantu Zhao Feng. Sua, token berwarna ungu muncul di tangan Zhao Feng, Purple Saint Token. Ada hubungan antara Purple Saint Token dan Purple Saint Ruins. Dia bisa membuka jalan ke Rerun Dewa dengan menggunakan token, dan token itu sendiri mengandung kekuatan yang tidak biasa. The Purple Saint Token dapat digunakan 3 kali. Saya sudah menggunakannya sekali. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan merasakannya. Aura di sisi lain Purple Saint Token sudah sangat lemah. Itu karena jaraknya sangat jauh, dan dimensi itu sendiri kehilangan kekuatan atau dia bisa membuka jalan kembali ke Rerun Dewa. Meskipun Thousand Flowing Islands Zone dan Tianlu Islands Zone bersebelahan, kekuatan Purple Saint Partial Spirit saat ini mungkin tidak cukup. Untungnya, Zhao Feng tidak memiliki niat untuk kembali ke Purple Saint Ruins. Senior Purple Saint, tujuanku terlalu jauh dan aku harus menggunakan area teleportasi zona spiritual di tanah bela diri sejati-sejati. Zhao Feng mengirim secercah informasi ini. Kesulitan membuka koneksi sangat besar dan akan menyia-nyiakan roh suci Saint Partial dan kekuatan dimensi, tetapi bertukar informasi tidak membutuhkan banyak energi. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Apa ada sesuatu yang terjadi di Rerun Dewa Saint Purple?
Alis Zhao Feng berkerut. Setelah separuh waktu yang dibutuhkan Teh untuk dibuat kemudian, sebuah desahan datang dari Purple Saint Token. Zhao Feng, pergi ke tanah suci bela diri sejati dan temukan seseorang bernama Duan Mu King dengan token Saint biru saya, tapi saya tidak tahu jika orang itu masih hidup atau belum. Jika dia maka dia pasti akan membantu Anda. Dia bisa dipercaya. Petik 2. Tanah suci bela diri sejati. Duan Mu King, besar. Zhao Feng sangat gembira. Dia hanya meminta Purple Saint semangat parsial dengan iseng, dia tidak benar-benar memiliki harapan. Siapapun yang terkait dengan roh semangat ungu roh dan masih hidup hari ini tidak akan menjadi sosok yang sederhana. Saudara Zhao Feng, Rerun Dewa Pohon Suci Ungu baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir. Suara Zhao Yufei terdengar melalui Purple Saint Token. Keduanya dapat menghubungi satu sama lain melalui Purple Saint Token, tetapi mereka tidak dapat berbicara terlalu lama karena jaraknya terlalu jauh dan beban pada Purple Saint Token dan dimensi Purple Saint Ruins akan menjadi besar. Pada saat yang sama, di dalam lantai 3 istana berharga di Purple Saint Ruins. Weng, seorang wanita muda berjubah ungu duduk di depan kunci kristal. Gadis berbaju ungu itu memiliki kulit seputih salju yang berkilau, dan dia tampak seunik dewi. Yufei, sepertinya garis keturunan ras spiritualmu akan segera bangkit. Meskipun energi mental Anda belum mencapai origin core realm, Anda masih dapat mengubah Yuan setengah murni seperti itu. Anda akan dapat sepenuhnya menyempurnakan Yuan sejati segera. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan berkata, sangat luar biasa untuk menyempurnakan True Yuan tanpa energi mental yang mencapai Real Core Originum. Meskipun ada beberapa kejadian ini terjadi, entah itu dari keberuntungan besar, atau dari memberi kultivasi kepada orang lain, yang sebenarnya tidak bisa dimurnikan oleh mereka dan akan berada dalam keadaan yang disegel. Di sisi lain, Zhao Yufei mampu memurnikan dan memurnikannya sendiri. Perlombaan spiritual menduduki peringkat sebagai salah satu yang terbaik bahkan di antara 10,000 Ancient Raches. The Purple Saint Partial Spirit menganggukkan kepalanya. 3 hari kemudian, di dekat salah satu pintu masuk istana spiritual Void Ocean. Bocah itu akhirnya keluar dan bersiap-siap untuk pergi. Laporkan ini kepada penatua ketiga. Beberapa sosok yang tampak normal di dekatnya dikomunikasikan melalui spiritual sense. Angka-angka ini terlintas dalam sekejap mata. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng dan kelompoknya terbang keluar dari Void Ocean Spiritual Palace. Zhao Feng mengangkat tangannya, dan Blue Sisi Sky Ship yang baru muncul dan melepaskan tekanan kuat. Sungguh aura yang kuat, kapal itu adalah salah satu dari kualitas yang sangat tinggi. Petik 2. Banyak orang berbalik di dekat pintu masuk sementara Zhao Feng memimpin para pelaut ke dalam kapal. Bagian dalam Blue Sisi Sky Ship sangat elegan dan tampak seperti hotel kelas atas. Selain itu, kekuatan dan pertahanan materialnya kuat. Lulan Zishui dan perusahaan masuk dan mulai bekerja. Setelah menyerap esensi darah jantung, keberadaan banyak pelaut mendekati setengah langkah asal realem, dan mereka bahkan lebih potensial. Lulan Zishui dengan mudah menerobos ke tingkat benar dewa rank tahap akhir. Ayo pergi. Zhao Feng duduk di kabin kapten yang dihias dengan baik dan memesan. Weng, riak berdering. Weng, riak air dan kilat muncul di permukaan Blue Lightning Sea Sky Ship saat ia melewati penghalang istana spiritual Void Ocean dan ke lautan tanpa batas. Ikuti mereka. Seorang sesepuh mengenakan kemeja polos dan 2 penguasa mengejar mereka. Pemuda yang memakai baju itu adalah penatua ketiga dari Pavilion Gun-Cloud. 2 Sovereigns di sampingnya telah mencapai tahap akhir dari Small Origin Core Realm, dan mereka semua sangat cepat. Selama sebulan terakhir, sang tetua telah memobilisasi kekuatan Pavilion Gun-Cloud dan memerintahkan beberapa orang untuk menunggu di daerah ini. Pavilion Gun-Cloud telah mengepung semuanya dalam jarak puluhan mil. Anda tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika Anda memiliki sayap. Petik 2. Tuan Sovereign Dewa yang mengenakan kemeja mengaum saat dia mengejar ship secepat kilat. Dalam Blue Sisi Sky Ship, darah dari semua pelaut direbus saat mereka merasakan tekanan dari Great Origin Core Realm. Sepertinya dia telah bergabung dengan alam dan menjadi satu dengan dunia. Kecepatan apa? Dewa berdaulat hanya bisa menutup perlahan-lahan sementara 2 penguasa lainnya tidak bisa menyusul. Anak nakal ini benar-benar menggabungkan esensi darah ke dalam kapal. Benar-benar sampah. Petik 2. Ekspresi dewa yang berdaulat menjadi marah dan matanya menjadi lebih dingin. Suara mendesing. 2 tahap kecil Small Core Realm Sovereigns bermuatan keluar dari depan setelah Blue Lightning Sea Sky Ship telah terbang dengan jarak tertentu. Bocah, tetap di sini.
Dua core realms kecil tingkat menengah keduanya menyerang dan menyebabkan gelombang mengaum. Bam, bam, boom, cangkang metalik dingin dari Blue Sisi Skyship masih licin dan dingin. Tidak ada kerusakan yang dilakukan terhadapnya. Pertahanan kapal ini sangat kuat. Kedua Sovereigns itu menekan lidah mereka dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencoba menghentikannya. Meskipun serangan mereka tidak dapat benar-benar mengancam Blue Lightning Sea Skyship, itu tidak sulit untuk mengurangi kecepatannya. Hahaha, kalian berdua, hentikan kapal itu. Petik 2. Desatein dewa yang mengenakan baju tertawa terbahak-bahak. Alasan utama dia pergi setelah Zhao Feng adalah karena esensi darah jantung. Dia tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng masih memiliki kapal sisi Blue Lightning bermutu tinggi di atas itu. Bahkan Gun Cloud Pavilion, klan bintang 1 puncak, tidak memiliki banyak kapal dengan kualitas seperti itu. Menguasai, pemimpin divisi skeletal muncul dari dalam lapisan kabut gelap. Selama bulan lalu, kekuatan divisi-divisi pemimpin telah meningkat dengan pesat setelah menggunakan esensi darah jantung dan tulang kristal gelap mistik. Ding, ding, ding. Pemimpin divisi skeletal mendapat beban dari 2 serangan Small Origin Core Realms dan tidak terluka sama sekali. ZZZ, pemimpin divisi skeletal tertawa saat itu menangkis tangannya dan mengirim gelombang paku tulang ke arah 2 penguasa. Ledakan, kedua penguasa dipaksa mundur, dan salah satu dari mereka sedikit terluka. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Pembagian skeletal pemimpin kultivasi mendekati tahap akhir Small Origin Core Realm, dan tulang-tulangnya telah diperkuat ke level baru, mampu mengabaikan serangan dari Small Origin Core Realms yang normal. Menambah pada fakta bahwa itu telah menggabungkan 9 tulang yin yang mematikan ke dalam tubuhnya, divisi Skelet Leaders Battle Power telah melampaui tahap akhir Small Origin Core Realm dan hampir sebanding dengan Great Origin Core Realm. Selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Zhao Feng melihat bahwa itu 3 di belakang mereka sedang mengejar. Sua, dia melambai-lambaikan bendera hitam dan 100 mayat hantu terkutuk muncul di udara. Kabut gelap langsung menyebar di 4 atau 5 mil dan melepaskan kutukan mengejutkan. Tidak baik, kedua penguasa merasa tidak nyaman ketika kabut menyentuh mereka, dan banyak tangan yang kering dan putih yang mereka bahkan tidak bisa melihat mencakar ke tubuh mereka dan merobek daging mereka. Jiwa dan energi dari 2 Sovereigns terus-menerus habis, dan Sovereign yang terluka merasa lebih buruk. Seolah-olah ada hantu yang melekat padanya. Teknik Ghost Energi Mental, 10.000 hantu Maze Dewa. Api merah di divisi skeletal. Mata pemimpin berkedut dan melepaskan ilusi ketakutan dan kepanikan ke Ghost Course Curse Array. Sua, Zhao Feng melambai-lambaikan bendera hitam, dan kabut membentuk lingkaran demi lingkaran yang menjebak 2 dewa Sovereign. Kedua Sovereigns merasa pusing dan jeritan yang dilepaskan saat ketakutan menguasai ekspresi mereka. Orang bisa melihat kulit dan darah mereka mulai membusuk. Ketika semua 100 hantu-hantu membentuk arai, kekuatan itu naik ke tingkat yang baru. Bahkan paus laut tanpa batas terbunuh olehnya. Pada titik waktu ini, kabut gelap telah membentuk api hantu, yang memaksa kedua penguasa itu putus asa ketika api itu dilengkapi dengan teknik pembunuhan mental energi Leaders Skeleton. Seseorang harus menghadapi kekuatan kutukan yang mengerikan ketika mereka jatuh ke dalam Ghost Course Curse Array. Kulit dan daging dari 2 Sovereigns mulai membusuk sementara energi dan jiwa mereka habis. Tahan, ekspresi dewa penguasa yang mengejar dari belakang berubah secara dramatis saat dia melihat apa yang terjadi, dan dia melepaskan auranya. Dia tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng masih akan memiliki langkah pembunuhan yang mematikan seperti itu. Zhao Feng tidak menggunakan gerakan ini melawan Pirates segitiga logam atau bahkan dalam pertempuran melawan pemimpin bajak laut Great Origin Core Realm. ZZZ. Setelah Ghost Course Curse Array ini membunuh 100 Sovereigns, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal bahkan lebih bersemangat daripada Zhao Feng sendiri. Setelah semua mayat secara pribadi dimurnikan olehnya. Void Sky Yin Demonic Stab, senjata kelas bumi yang digabungkan dengan tubuh pemimpin divisi skeletal ditembak. Sebuah hantu, tulang perak besar gelap melintas di udara, dan tampaknya menembus ruang itu sendiri karena menembus salah satu Sovereigns yang membusuk. Teriakan datang dari dalam arai, dan tubuh Sovereign berubah menjadi genangan darah. Pada waktu bersamaan, selamatkan aku. Yang Sovereign lainnya dikelilingi oleh tangan putih kering yang menjangkau ke dalam tubuhnya. Wosh! Zhao Feng melambaikan bendera hitam dan mengarahkan kekuatan arai, dan segera, Sovereign lainnya berubah menjadi genangan darah juga. Hanya dalam waktu singkat,
dua tahap kecil Small Origin Core Realm setelah mati dari Ghost Core's Curse Array. Energi dan esensi dari dua Sovereigns diserap oleh Ghost Core's Curse Array. Adegan ini membuat tulang dari tiga Sovereigns mengejar berubah dingin. Bocah, beraninya kau membunuh tetua dari Pavilion Gun-Cloud. Penatua ketiga dari Gun-Cloud Pavilion menekan kejutan di hatinya. Dia mengubah lingkungan dengan aura Great Origin Core Realm-nya saat dia menuju Blue Lightning Sea Skyship. Dua Sovereign lainnya berada di tahap akhir Small Origin Core Realm, jadi mereka tidak lemah. Istirahat. Penatua ketiga dari Pavilion Gun-Cloud mengeluarkan telapak tangan yang menyebabkan segalanya dalam jarak 10 mil untuk bersenandung. Telapak itu melanjutkan untuk menghancurkan ke dalam Ghost Core's Curse Array. Kabut gelap yang dibentuk oleh Ghost Core's Curse Array menjadi redup. Zhao Feng melambaikan bendera hitam dan menciptakan kabut lebih gelap dari dalam larik. Ghost Core's Curse Array ini bukan apa yang ada di masa lalu. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan mudah rusak? Petik 2. Tubuh pembagian skeletal pemimpin berderak ketika 9 tulang yin mematikan bergabung kembali ke tubuhnya. Weng, kemudian menggunakan teknik rahasia dan berubah menjadi raksasa tulang menyala. Suara mendesing. Raksasa tulang menyala menyebabkan api yin dan deat bersiul dengan setiap tindakannya, yang masih melengkapi Ghost Core's Array. Selama sebulan terakhir, tulang-tulangnya diperkuat setelah menyerap esensi darah jantung dan bergabung dengan Mystic Dark Crystal Bond. Kekuatan tempurnya lebih kuat dari tahap normal Small Origin Core Realm. Di atas itu, saat ini memiliki dukungan dari Array dan teknik rahasianya. Patua, ambil telapak tanganku. Itu raksasa tulang yang menyala melepaskan api mendominasi saat ia menabrakkan telapak tangan ke arah penatua ketiga dari Pavilion Gun-Cloud. Bam! Ledakan keras terdengar di atas Ghost Core's Curse Array, dan gelombang kejut melahap semuanya di dekatnya. The Blue Lightning Sea Skyship di bawah ini jatuh dan jatuh ke laut. Ledakan, pemimpin divisi skeletal mundur beberapa langkah. Itu jelas memiliki sedikit kerugian, tetapi kegembiraan di matanya meningkat. Memikirkan kembali bagaimana itu tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadap Dewa Husu, itu hanya setengah tahun sejak saat itu dan kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Kalian berdua bungkam itu, aku akan bunuh bocah itu. Dewa yang berdaulat memerintahkan. Dia tahu bahwa itu Zhao Feng, yang mengendalikan Ghost Core's Curse Array, adalah titik kritis. Setelah semua, ancaman Array terlalu besar dan pemimpin divisi skelet lebih sulit untuk dibunuh daripada Zhao Feng. Selama aku membunuh bocah itu dan mengambil rampasan perang, aku bisa menyelesaikan kerangkanya. Mata dewa yang berdaulat melintas. Bocah, mati. The Sovereign Dewa banting tulang di sekitar pemimpin divisi skeletal dan dibebankan ke arah Zhao Feng, yang berada di pusat Ghost Core's Array. Pembagian skeletal pemimpin tidak menghentikannya, melainkan hanya berselisih dengan dua penguasa real estate inti-inti tahap akhir yang datang ke arahnya. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah berhasil menekan keduanya dengan bentuk raksasa tulangnya yang menyala. Pergi. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat dia melambai-lambaikan bendera, memanggil Miss Naga untuk berbenturan dengan Tuan yang berdaulat. Istirahat. Dewa yang berdaulat membenturkan telapak tangannya keluar dan kekuatan kutukan itu hancur bahkan sebelum dia mendekat. Namun, ekspresi Zhao Feng tetap sama seperti dia terus menggunakan kekuatan kutukan untuk menabrak Tuan yang berdaulat. Tangan putih yang transparan dan kering melilit tubuh dewa yang berdaulat dan terus menjangkau tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Bahkan seseorang yang sekuat dirinya, yang telah mencapai kerajaan inti asal besar, tidak dapat mengabaikan efek kutukan. Kekuatan kutukan bisa masuk ke mana saja. Ini bukan hanya serangan energi mental sederhana. Petik 2. Zhao Feng membiarkan penguasa yang berdaulat memerintah. Begitu kekuatan kutukan masuk ke tubuhnya dan tidak sembuh tepat waktu, bahkan seseorang di alam inti asal besar tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat keadaan keberadaannya, pasti ada perbedaan besar dibandingkan dengan paus laut yang tak terbatas. Saya hanya butuh 10 napas untuk membunuh bocah ini dan saya masih bisa mundur tanpa cedera. Pemikiran Sovereign Dewa, dia percaya diri dalam kemampuannya untuk membunuh Zhao Feng dalam 10 napas. Dia bahkan bisa melakukannya hanya dalam 4 atau 5. Wings of Wind and Lightning. Sepasang sayap berwarna ungu tiba-tiba mengembun di belakang Zhao Feng, menyebabkan kecepatan dan kelincahannya meningkat. Setelah bayangan ditinggalkan bersama dengan penutup asap gelap. Indra orang luar akan dibatasi di dalam Ghost Core's Curse Array, tetapi Zhao Feng tidak memiliki batasan yang dikenakan padanya. Dia dan pemimpin divisi skeletal tahu susunannya serta mereka tahu tangan mereka sendiri.
Anak nakal licik. The Sovereign Dewa meraung dan mengirim hantu palem hijau di beberapa ratus meter, menggunakan serangan White Rank. Namun, reaksi dan kelincahan Zhao Feng sangat cepat, dan dia memiliki keuntungan dalam lanskap, jadi dia berhasil menghindari beberapa serangan. Bo, riak air muncul di tubuh Zhao Feng. Ledakan, ledakan. Serangan itu diperlambat dan berhenti ketika mereka mendarat di tubuh Zhao Feng. Meskipun dia sedikit terluka, garis darah airnya segera menyembuhkannya. Betapa garis darah yang kuat. Ekspresi dewa yang berdaulat berubah saat ia menyadari bahwa itu ia telah meremehkan Zhao Feng. Zhao Feng, keadaan keberadaan dan tubuh yang lebih kuat daripada alam inti-inti yang normal, dan garis darahnya telah meningkat dengan pesat selama setengah tahun terakhir. Dia memiliki Wings of Wind dan Lightning untuk kecepatan dan pelanggaran, dan dia memiliki Bloodline Air untuk pertahanan dan pemulihan. Dengan bantuan Ghost Corsker's Array, Zhao Feng mampu mengulur-ulur Dewa Sovereign untuk beberapa napas. Namun, pada akhir hari, Real Core Originum yang agung masih merupakan dewa yang berdaulat, dan dia segera mendorong Zhao Feng ke area tertentu. Mystic Sky Dark Seal, sebuah telapak hijau besar, setengah mil panjang, hijau gelap menyelimuti lokasi Zhao Feng. Arg, wajah Zhao Feng menjadi merah saat Wings of Wind dan Lightning dan Bloodline airnya keduanya ditekan. Lututnya mulai menekuk dan tubuhnya mulai bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa itu keadaan keberadaan dan tubuhnya bahkan lebih kuat dari alam inti-inti asing yang normal, dan bahwa itu garis darah airnya memiliki pertahanan yang kuat, dia akan sudah hancur. Hahaha, Brad, menyerahlah. Petik 2. The Sovereign Dewa tertawa terbahak-bahak. Seorang yang berdaulat adalah dewa yang berdaulat. Jika dia bahkan tidak bisa menurunkan Origin Core Realm setengah langkah, maka dia tidak akan memiliki wajah yang tersisa sama sekali. Water Spirit Divine Cheng. Mata Zhao Feng menjadi tajam saat tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Weng, cahaya tiba-tiba bergabung dengan Zhao Feng dan mengubah tubuhnya menjadi bentuk cair, menyebabkan dia beriak seperti air. Boom, serangan mengerikan dari Dewa Sovereign yang mendarat di Zhao Feng sepertinya melewati cairan. Apa? Ekspresi dewa yang berdaulat berubah, keadaan cair. Anak nakal ini bisa memahami teknik rahasia air yang begitu mendalam. Petik 2. Perubahan roh air divine adalah teknik yang sangat mendalam bahkan di sekte spiritual bulan murni, dan sulit bagi orang untuk berhasil kultivasi itu. Di bawah kondisi spirit divine Cheng, Zhao Feng mampu berubah menjadi cair sesaat, dan dia hampir tak tertandingi dalam pertahanan. Raksasa, sosok Zhao Feng tiba-tiba bangkit dan menjadi dewa roh air. Istirahat. Semua tindakan Zhao Feng sepertinya mampu membalik samudera saat kekuatannya naik ke tingkat yang baru. Retak. Zhao Feng mengabaikan serangan Sovereign Dewa dan membuang pukulan yang menghancurkan kekuatan yang membatasi dirinya. Pada saat ini, perubahan roh air milik Zhao Feng telah melampaui dari Penatua Sui Yun sejak saat itu. Ini terutama karena keadaan keberadaan dan garis keturunannya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mampu melakukan teknik dengan lebih mudah. Ark, dengan kilatan cahaya, raksasa air itu turun dari langit. Dua Small Core Realms tahap akhir sedang ditekan oleh pemimpin divisi skeletal, dan mereka dilemahkan oleh kekuatan kutukan. Dua Sovereigns yang disergap langsung terbunuh. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Zhao Feng memiliki kemampuan untuk datang dan membunuh mereka saat dia menghadapi Real Core inti besar. Tapi ini kenyataan, Zhao Feng benar-benar mengabaikan serangan Sovereign Dewa. Melihat bahwa itu tahap lain Small Origin Core Realm Sovereign akan segera dibunuh oleh Zhao Feng, orang tua yang memakai baju itu berteriak, "Brad!" Penatua ketiga dari Gun Cloud Pavilion berteriak, dan matanya melotot. Dari 4 Sovereigns yang dibawanya, 3 orang telah meninggal. Mystic Sky Dark Technique Slash. Penatua ketiga dari Pavilion Gun Cloud meledak yuan sejatinya, kondensasi pisau hijau gelap setengah transparan yang tampaknya menjadi hukuman surga itu sendiri karena menjadi satu dengan alam dan menebas ke arah Zhao Feng. Kekuatan yang menakutkan dari serangan ini menyebabkan langit dan bumi bergetar. Yang lain hadir, termasuk pemimpin divisi skeletal dan sovereign lainnya, merasakan hati mereka melompat. Sua, raksasa roh air yang Zhao Feng telah berubah menjadi tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Tubuh spirit-spirit giant berkibar dan segera menjadi pingsan. Hampir terbelah dua. Weng, cedera water spirit giant kemudian mulai pulih. Dalam keadaan ini, daging Zhao Feng mampu berubah menjadi keadaan setengah cair. Dia hampir abadi dengan kecepatan pemulihannya yang mengerikan. Zhao Feng mengambil pukulan dari penatua ketiga secara langsung saat menuju ke arah Small Core Realm tahap akhir. Bam!
The Spirit Air raksasa mengirimkan dorongan yang membuat akhir tahap kecil asal Realm Core batuk keluar darah. Perubahan roh air milik Zhao Feng saat ini adalah versi lengkap, tidak seperti ketika dia berada di Rerun Dewa Sein raksasa. Tidak hanya dia memiliki pertahanan yang kuat, setiap tindakannya penuh dengan kekuatan. Lebih jauh lagi, penguasaan Zhao Feng terhadap Spirit Divine Cheng telah melampaui tahap akhir Small Origin Core Realm Penatua Suiyun. Ini karena, selama setengah tahun terakhir, keadaan keberadaan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis karena esensi darah jantung dan aura dari alam mimpi kuno. Itu bahkan lebih kuat dari real core alam yang normal, dan kekuatan keturunannya telah berubah beberapa kali. Landasan yang kuat dari kekuatan kehidupan dan garis darah mampu mempertahankan perubahan roh holinya. Stop, Penatua ketiga dari Pavilion Guncloud meraung karena ia hanya bisa menyaksikan tahap terakhir Small Origin Core Realm jatuh ke dalam serangan menjepit dari Water Spirit Giant dan raksasa tulang yang menyala. Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal keduanya menggunakan teknik rahasia yang meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih kuat dari tahap normal Small Origin Core Realm. Ledakan, riak air Zhao Feng mengambil serangan lain dari Penatua ketiga dari Guncloud Pavilion secara langsung, yang mampu memaksa real core Originum terakhir menjadi putus asa. Arg, The Small Origin Core Realm terakhir meninggal karena gabungan serangan Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal. Mayatnya terlarut menjadi genangan air dan darah di Ghost Core's Curse Array. Setelah menyerap energi dan esensi dari 4 Sovereigns berturut-turut, kekuatan kutukan mencapai tingkat yang menakjubkan. Ekspresi Penatua Raja Guncloud Pavilion berubah secara dramatis saat dia mengambil napas dalam-dalam. Dia tampak sangat kesepian saat dia melayang di atas asap. My Spirit Divine Cheng hanya bisa bertahan 10 nafas paling banyak. Sosok Zhao Feng melintas saat dia melompat ke arah Penatua ketiga dari Pavilion Guncloud. Tentu saja, bahkan dalam keadaan ini, dia hanya bisa melawan Real Core Realm, dia tidak bisa benar-benar mengancamnya. Zhao Feng melambaikan bendera arai dan mengarahkan kekuatan kutukan dari Ghost Core's Curse Array. Udara menakutkan kematian, yin, dan kebencian membanjiri Penatua ketiga Pavilion Guncloud. Jalan licik, Penatua ketiga melambaikan tangannya dan menghancurkan waktu asap setelah waktu. Namun, wajahnya mulai berubah menjadi putih dan tubuhnya menjadi tidak nyaman. Tubuhnya telah mengikis cukup lama sekarang, dan kekuatan hidupnya dan energinya habis lebih cepat dan lebih cepat. Menggunakan kesempatan ini, roh air raksasa dan raksasa tulang menyala bekerja sama dan menyerang balik. Ledakan, bam, ketiga ahli bertikai di dalam Ghost Core's Curse Array. Beberapa napas kemudian, sosok pemimpin divisi skeletal mundur saat api memancar dari tubuhnya menjadi redup. Giant Spirit Water Zhao Feng juga menjadi sedikit redup, tetapi wajah dewa yang berdaulat seputih kertas dan tubuhnya sedikit gemetar. Ratusan dan ribuan tangan yang tak terlihat, kering, dan putih sedang merogoh ke dalam tubuhnya dan merebut jiwa dan jiwanya. Dari awal pertempuran, dewa yang berdaulat telah dalam keadaan lemah, dan dia masih terluka dari bentrokan saat itu. Melihat lebih dekat padanya, kulitnya mulai bertambah tua. Hanya dalam rentang singkat 10 napas, dia sepertinya sudah berumur 10 tahun. Orang tua, karena Ghost Core's Curse Array, Anda telah kehilangan banyak masa hidup Anda. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal tertawa puas ketika wajah dewa yang berdaulat menjadi abu-abu, dan kulitnya mulai membusuk, memungkinkan lebih banyak kekuatan kutukan untuk masuk ke tubuhnya. Pelacur, Pavilion Guncloud tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Meskipun Penatua ketiga masih mengutuk, sudah ada ketakutan di kedalaman matanya. Setelah mengatakan itu, dia mengedarkan Yuan sejatinya dan memaksa kedua lawannya kembali. Detik berikutnya, sosok Dewa Sovereign sudah terbang jauh. Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat Dewa Sovereign tersandung setelah terbang beberapa mil dan mengeluarkan seteguk darah. Tuan, kekuatan kutukan telah masuk ke pria tua itu, dan dia sekarang sangat lemah. Kami hanya selangkah lagi dari membunuhnya. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal mengatakan dengan enggan. Ini akan sangat bermanfaat jika Ghost Core's Curse Array mampu melahap esensi dari real core inti besar. Aku tahu, tapi itu masih merupakan inti-inti besar yang sedang kita bicarakan. Zhao Feng samar-samar menggelengkan kepalanya saat keadaan cairnya menjadi padat lagi, dan dia menjadi pucat. Zhao Feng hanya bisa mempertahankan teknik rahasia perubahan roh air untuk waktu yang terbatas karena harga untuk menggunakannya sangat berat. Zhao Feng melambaikan bendera hitam dan menempatkan Ghost Core's Curse Array pergi dengan puas.
Segala sesuatunya berjalan lebih lancar daripada pertarungan melawan Dewa Husu. Yang paling penting, Zhao Feng bahkan tidak menggunakan garis keturunan matanya. Kombinasi Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal, bersama dengan bantuan Ghost Course Curse Array, sekarang mampu menekan Dewa Sovereign normal. Keduanya bahkan tidak berani berpikir setengah tahun yang lalu. Mundurlah dengan cepat. Zhao Feng kembali ke Blue Sky CC Ship dan memesan. Dalam pertempuran baru saja, segelintir Sovereigns, termasuk Dewa Sovereign, telah menarik perhatian banyak ahli. Benar-benar pertempuran, beberapa penguasa tewas. Petik 2. Siapa yang ada di kapal itu? Mereka berhasil membunuh begitu banyak tetua dari Pavilion Gun-Cloud. Pavilion Gun-Cloud adalah salah satu pasukan top di sekitar sini. Petik 2. Karena mereka masih agak dekat dengan Void Ocean Spiritual Palace, banyak ahli menyaksikan keseluruhan proses. So, Blue CC Skyship melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepatnya, yang bahkan tidak dapat diraih oleh Sovereigns normal. Dalam sekejap mata, kapal yang telah membunuh beberapa sesepuh dari Pavilion Gun-Cloud menghilang. Meskipun pelakunya sudah pergi, berita ini masih mengejutkan beberapa pulau dalam rentang pendek setengah bulan. Pavilion Gun-Cloud adalah salah satu dari klan Bintang 1 Puncak, dan kekuatan mereka hanya di bawah Sekte Bintang 2. Karena kenyataan pada saat itu terjadi belum lama ini, Pavilion Gun-Cloud menggunakan semua kekuatan mereka dan memberi hadiah di Blue Lightning Sea Skyship. Pada hari tertentu, setengah bulan kemudian, sosok gelap, diam terbang di sepanjang samudera dan menyebabkan segala sesuatu di dekatnya menjadi mati senyap. Hewan yang tak terhitung jumlahnya dalam 1000 mil berguncang ketakutan. Seolah-olah tenggorokan mereka telah digenggam oleh Dewa Kematian. Orang itu, ahli dan Sovereigns terdekat merasakan hati mereka melompat. Sosok yang tinggi dan gelap itu memberi segalanya di dekat perasaan kematian pada jiwa mereka. Maksud dari Kaisar Kematian ada di sini. Tinggi, sosok gelap melayang di dekatnya istana spiritual Void Ocean. Sosoknya kemudian menghilang saat melangkah ke Void Ocean Spiritual Palace. Aura yang menakutkan, para penjaga pengawal di pintu masuk merasakan punggung mereka menjadi basah dengan keringat dingin. Sosok misterius itu kemudian meninggalkan Void Ocean Spiritual Palace beberapa saat kemudian dan menuju sebuah pulau. Kecepatannya hampir 10 kali lebih cepat dari Real Core Realms yang normal. Area Songheng, alasan penting Gun-Cloud Pavilion, di dalam sebuah istana besar. Penatua ketiga menghela nafas panjang saat dia memaksa mengeluarkan darah hitam yang membusuk dari tubuhnya. Untungnya, klan kami memiliki metode untuk melawan kutukan hantu mayat. Ungkapan penatua ketiga lemah tetapi bahagia. Jika hal-hal diseret selama beberapa hari lagi, kutukan itu akan memasuki tulang-tulangnya. Setelah itu, bahkan jika dia memiliki seluruh kekuatan Pavilion Gun-Cloud, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Kamu adalah penatua ketiga dari Pavilion Gun-Cloud. Suara dingin dan serak terdengar dari jurang. Kamu. Tulang ketiga penatua kedinginan, dan jiwanya hampir terbang ketakutan. Seorang tokoh tinggi, yang tampak seperti perwakilan kematian itu sendiri, muncul di hadapannya, dan sebuah tangan yang ditutupi asap hitam dengan ringan menggenggam leher penatua ketiga. Tolong aku. Penatua ketiga jatuh ke dalam ketakutan tanpa batas, dan tangan yang ditutupi asap hitam tampaknya menjadi sabit kematian karena itu menekan Yuan sejatinya. Jangan, apa yang kamu inginkan? Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Petik 2. Penatua ketiga dari Gun-Cloud Pavilion gemetar dan tidak bisa melawan sama sekali. Jiwa dan hidupmu bukan milikmu lagi. Sosok jangkung itu mengejek, dan suaranya yang serak membuat penatua ketiga jatuh ke dalam keputusasaan. Tangan lain dari sosok tinggi ditempatkan di atas kepala penatua ketiga, dan pikirannya menjadi hitam saat dia jatuh pingsan. Pembaca jantung jiwa, secercah kegelapan transparan mengalir ke jiwa penatua ketiga, tetapi dia tidak bereaksi. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan vegetatif. Beberapa saat kemudian, penatua ketiga dari Pavilion Gun-Cloud jatuh ke tanah. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sana, tetapi sebuah suara tampak bergumam di dimensi jiwa, The Pursuit of Death baru saja dimulai. Menjalankan, lari. Mari kita lihat sejauh mana Anda dapat menjalankan lari. Saya hanya berharap kamu tidak terlalu lemah. Petik 2. 2 bulan kemudian, di lautan tanpa batas. The Blue Lightning Sea Skyship melewati samudera dengan kecepatan hampir secepat Real Core Agung. Perjalanan selama 2 bulan terakhir sangat lancar, dan setelah esensi darah jantung bergabung dengan Blue Sea Skyship, auranya menyebabkan binatang terdekat untuk menghindarinya. Selain itu,
Para perompak tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhao Feng dan perusahaan baik karena kapal mereka terlalu lambat dibandingkan dengan Blue Lightning Sea Skyship, dan mereka tidak berani menyerang kapal dengan kualitas seperti itu. Di dalam kapal, Kapten, setelah 2 bulan, kita akhirnya mencapai tepi zona Kepulauan Seribu yang mengalir. Kami akan memasuki zona pulau berikutnya. Petik 2. Lulan Zishui melaporkan, para pelaut semuanya membaik setelah 2 bulan. Dengan pembersihan esensi darah jantung, status keberadaan mereka dan fondasi mereka lebih kuat, dan kultivasi mereka semua terutama berada di true rank tahap akhir. Negara-negara eksistensi sejumlah kecil pelaut bahkan mendekati pada setengah langkah asal realem. Tujuan berikutnya, Tanah Suci Bela Diri Sejati. Suara Zhao Feng terdengar di seluruh Blue Sea Skyship. Tanah Suci Bela Diri Sejati. Hati para pelaut bergetar, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tanah Suci Bela Diri Sejati adalah salah satu dari 3 lahan suci spiritual di dalam Chang Ocean. Orang harus tahu bahwa itu setiap tanah suci spiritual mengendalikan beberapa ratus zona pulau. Saya tidak berpikir bahwa itu tujuan Kapten adalah tanah bela diri sejati-sejati. Dengan kemampuan Kapten, kami mungkin bisa tinggal di tanah suci. Pada saat itu, kita juga akan dapat terbang. Petik 2. Para pelaut berdiskusi. Tanah Suci Bela Diri Sejati. Lulan Zishui menarik nafas dalam-dalam, dan berbagai warna melintas di matanya. Zhao Feng dan Lulan Zishui kemudian mulai memeriksa peta. Tanah Suci Bela Diri Sejati berada di tengah-tengah area itu. Kami masih harus melewati puluhan zona pulau untuk mencapainya. Petik 2. Lulan Zishui berkata, lusinan zona pulau, itu sangat jauh. Jika bukan karena fakta bahwa itu mereka memiliki Blue Sea Skyship, mereka bahkan tidak akan berani memikirkannya. Untuk sovereigns normal, jarak antara 2 zona pulau sudah sangat jauh. Zona Kepulauan Azure, zona Kepulauan Tianlu, ribuan pulau mengalir dan kami akan memasuki zona pulau baru. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Tanpa sadar, dia semakin jauh dari benua bunga Azure. Dia masih ingat bagaimana sekte setan The Scarlet Moon mulai aktif lagi sebelum dia pergi. Tepat pada saat ini, ZZZ, gelombang udara kematian datang dari dalam 10.000 hantu mutiara, dan itu cukup untuk mengejutkan penguasa yang normal. Pemimpin divisi skeletal, Anda telah berhasil. Senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia memasukkan sense spiritualnya ke dalam 10,000 Gospel. Selama beberapa bulan terakhir, pemimpin divisi skeletal dalam pengasingan karena menyerap esensi darah jantung dan mistik Dark Crystal Bond, mencoba menerobos ke tahap akhir Small Origin Core Realm. Saya tidak berpikir bahwa itu saya akan menerobos di tengah-tengah perbudakan. Pemimpin divisi skelet menghela nafas. Jika itu masih berada di benua bunga Azure atau tempat biasa lainnya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke tahap akhir Real Core inti. Hehe, diperbudak. Pemimpin divisi skeletal, Anda membuatnya terdengar seperti Anda tidak mau. Petik 2. Zhao Feng tertawa ringan. Sua, pemimpin divisi skeletal muncul di depan Zhao Feng, dan aura Small Core akhir tahap-tahapnya bahkan lebih kuat daripada yang lain dari kultivasi yang sama. Setelah semua, pemimpin divisi skeletal telah menyerap 2 barel esensi darah jantung dan bergabung dengan mistik Dark Crystal Bond. Pembelaannya jauh lebih kuat daripada yang lain di tahap akhir Small Origin Core Realm. Sekarang, setiap serangan dari seseorang di bawah Great Origin Core Realm tidak akan membahayakan pemimpin divisi skeletal sama sekali. Aku bahkan bisa bertarung melawan mereka yang berada di kerajaan inti Great Origin tanpa benar-benar hancur. Jika saya memiliki Ghost Core Curse Array, kemungkinan saya untuk menang sebenarnya lebih tinggi. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal merasa lebih percaya diri, dan itu tidak seganas menghadapi Zhao Feng. Pemimpin divisi skeletal secara naluriah memeriksa Zhao Feng, dan itu melompat ketakutan oleh apa yang dilihatnya. Aura keberadaan Zhao Feng bagaikan seekor binatang, dan pemimpin divisi skeletal merasa seolah-olah menghadapi paus laut tak terbatas. Ini, bagaimana mungkin? Ekspresi divisi skeletal pemimpin berubah menjadi satu ketidakpercayaan. Menurut tebakannya, keadaan keberadaan Zhao Feng sudah mendekati tahap puncak Great Origin Core Realm. Meskipun Zhao Feng tidak benar-benar memiliki kultivasi dari kerajaan inti asal yang besar, keadaan keberadaannya telah melampaui sebagian besar kultivator. Selain itu, kekuatan garis darah Zhao Feng juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia menggunakan esensi darah jantung dalam jumlah besar, dia seharusnya tidak dapat berkembang begitu cepat. Divisi skeletal pemimpin tidak dapat menerima kenyataan ini. Dengan fondasi yang kuat,
setengah langkah Zhao Feng Truyuan melebihi milik orang lain yang memiliki kultivasi yang sama, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Pemimpin divisi skeletal, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Zhao Feng tersenyum. Keadaan keberadaannya jauh lebih kuat daripada pemimpin divisi skeletal, oleh karena itu tekanan yang terakhir tidak berpengaruh pada dirinya. Sesuatu untuk dikatakan, tentu saja tidak. Pemimpin divisi skeletal menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan memberitahu Zhao Feng untuk mengubah statusnya sebagai budak dan mungkin merevisi jumlah tahun itu untuk mengikuti Zhao Feng. Namun, tiba-tiba menyadari bahwa itu auranya tidak menekan Zhao Feng sama sekali. Garis darah dan tubuhnya telah diperkuat terlalu jauh. Pemimpin divisi skeletal, penguatan Ghost Corsker's Array akan diserahkan padamu. Zhao Feng tidak keberatan memeras setiap ons nilai pemimpin divisi skeletal. Sua, pemimpin divisi skeletal kembali ke 10,000 Ghost Pearl dengan ekspresi tangisan. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng menghela nafas panjang. Dia mampu menghentikan pemimpin divisi skeletal untuk saat ini. Semuanya adalah karena aura realem Dream kuno. Selama 2 bulan terakhir, Zhao Feng telah berulang kali memasuki alam mimpi kuno, dan dia sekarang mampu bertahan 40 atau 50 napas di dalam. Saat aku mencapai 100 napas, aku akan mencoba berjalan. Zhao Feng punya tujuan. Dengan penguatan tubuh dan garis darahnya, ia menyadari bahwa itu efek dari aura real Dream kuno telah menurun. Di masa lalu, setiap gumpalan aura akan membuatnya merasa seolah-olah dia semakin kuat, tetapi sekarang dia harus menyerap untuk menyerap setidaknya selusin gumpalan untuk merasa seperti dia membuat kemajuan. Dia hanya bisa menggunakan kuantitas untuk menebusnya. Ini sama dengan esensi darah jantung. Namun, jika berita tentang status keberadaan seseorang hampir mencapai puncak Great Origin Core Realm dari puncak True Dewa Rank hanya dalam waktu setengah tahun, itu akan mengejutkan dunia. Beberapa hari kemudian, Blue Sisi Skyship memasuki zona pulau berikutnya. Ketika kapal melewati salah satu pulau, langit bumi Yuan Qi gemetar, dan suara pertempuran menyebar di langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang benda itu, Blue Sisi Skyship merasa ada sesuatu yang salah. Gangguan itu terlalu besar, seolah-olah ada pertempuran besar yang sedang terjadi. Itu mungkin pertempuran antara 2 sekte bintang. Seorang pelaut tua berkata, pertempuran antara 2 sekte bintang. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan situasi di pulau itu. Suara mendesing. Zhao Feng melompat ke udara dan membuka mata spiritual dewanya untuk melihat ke kejauhan. Eye spiritual dewa memungkinkan inderanya untuk meningkat. Mengerikan. Medan perang membuat hati Zhao Feng bergetar. Para ahli dari 2 sekte bintang menghancurkan gunung dan menciptakan gelombang pasang di laut. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia merasakan kekuatan luar biasa dari Void Dewa Realm Kings. Mereka seperti dewa saat mereka mengguncang medan perang. Zhao Feng bahkan tidak berani menggunakan mata spiritual dewanya untuk melihat terlalu dekat jika dia dirasakan oleh Raja Realm Void Dewa. Ayo cepat berkeliling pulau ini. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia memesan. Dia tidak keberatan mengambil jalan panjang untuk menghindari pertempuran ini antara 2 sekte bintang. Kekuatan sekte bintang 2 terlalu menakutkan. Mereka bisa memerintah selusin Azure bunga benua. Suara mendesing. Blue Sisi Skyship mencoba yang terbaik untuk berkeliling pulau. Pulau itu memiliki ukuran yang sama dengan benua bunga Azure, dan sekarang telah menjadi medan perang bagi sekte bintang 2. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Munculnya sekte setan bulan merah secara teknis adalah bentrokan antara 2 sekte bintang juga. Kapten, ada kelompok yang mendekat dari depan. Lulan Zishui tiba-tiba berseru. Zhao Feng melihat lebih dekat dan melihat lebih dari selusin kapal terbang keluar dari depan. Kapal terbesar bahkan sedikit lebih baik daripada Blue Lightning Sea Skyship. Ada beberapa ratus ahli, semuanya setidaknya di True Dewa Rank, ini mungkin adalah bala bantuan dari salah satu sekte bintang 2. Cepat pergi di sekitar mereka. Sudah terlambat. Suara Lulan Zishui penuh kepanikan. So. Lebih dari selusin angka terbang keluar dari kapal depan, masing-masing di Origin Core Realm, dan 2 di antaranya adalah dewa berdaulat. Akhir tahap Great Origin Core Realm. Ekspresi Zhao Feng berubah. Kita harus tahu bahwa itu dewa Husu hanya berada di tahap awal Great Origin Core Realm, mungkin mendekati middle stage Great Origin Core Realm paling banyak. Sedangkan 2 pendatang baru ini berada di tahap menengah Great Origin Core Realm dan akhir stage Great Origin Core Realm masing-masing. Zhao Feng merasakan aura menakutkan lain dari dalam kapal terbesar dan memperkirakan bahwa itu pemilik aura ini setidaknya di setengah langkah Void Dewa Realm.
Siapa di sana? Sebuah kelompok dari Sekte Bintang 2 mengelilingi Blue CC Skyship. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Lulan Zishui berubah secara dramatis. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Hati Zhao Feng penuh dengan kepahitan. Dia tidak berpikir bahwa itu mereka akan tetap jatuh ke dalam pertempuran antara dua Sekte Bintang di akhir. Mari kita menyerah saja, Zhao Feng berkata sambil menyembunyikan auranya dan membuat dirinya terlihat seperti normal Core Realm setengah langkah. Semua orang di dalam Blue CC Skyship menahan nafas mereka. Lanjut usia, kami hanya pengusaha yang lewat, kami tidak ingin memasuki pertarungan antara sekte. Lulan Zishui, yang lebih menawan, pergi untuk berdiskusi. Hahaha, pengusaha, zona 5 gunung kepulauan telah dalam kekacauan selama beberapa ratus tahun dan semua pulau di dekatnya adalah medan perang. Tidak pernah ada pengusaha yang berani lewat di sini. Petik 2. Yang berkulit hitam terlambat Stage Grid Origin Core Realm mengejek. Kami dari zona kepulauan seribu yang mengalir, kami tidak tahu situasinya di sini. Lulan Zishui menjelaskan, diam, turunkan mereka. Petik 2. Penatua berkulit hitam mencibir dan melambaikan tangannya, dan beberapa ahli menghentikan Blue Lightning si Skyship. Namun, sesepuh berkulit hitam itu terkejut ketika melihat bahwa itu orang dengan kultivasi tertinggi adalah Zhao Feng, hanya setengah langkah asal realem. Oleh karena itu, ia hanya menghentikan kapal dan menempatkan Zhao Feng dan perusahaan ke dalam aula kecil di dalam kapal mereka. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.